Assalamualaikum. Halo, perkenalkan. Nama, Sipa Aprilia. NIM, 209222008. Prodi, Administrasi Bisnis. Kelas, ABI 10 Tasikmalaya. Ingin menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila dan NKRI, serta kebangkitan nasional dan proklamasi kemerdekaan. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei tahun 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Berisi Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokrosojoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mer. A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila sangat perlu untuk diingat dan yang lebih utama lagi bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berkeperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga bermanfaat. Berdirinya NKRI diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh para pendiri bangsa. Negara Indonesia menjadikan wilayahnya yang terdiri dari bermacam adat, suku, keyakinan dan budaya itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulatan, adil, dan makmur. Indonesia menetapkan bentuk negaranya berupa kesatuan dengan bentuk republik, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Pemerintahan berbentuk republik ini dapat tercermin dari terselenggarakannya prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum pemilu. Sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lahirnya NKRI tidak lepas dari adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara, UUD 1945. Tanggal 20 Mei identik dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas. Peringatan tersebut pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948, pasca kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, berkenaan dengan sejarah didirikannya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Sebuah organisasi besar yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi,
serta kebudayaan untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme masyarakat Indonesia kala itu. Balik penetapan Hari Kebangkitan Nasional saat itu, Indonesia tengah mengalami gejolak ketidakstabilan politik pasca kemerdekaan, yang dapat memicu adanya perpecahan. Agar tidak menimbulkan perpecahan, Soekarno membutuhkan simbol yang dapat mempersatukan bangsa, dan menguatkan kembali semangat nasionalisme pasca kemerdekaan. Budi Utomo dipilih karena dianggap paling moderat, nasionalis, menawarkan jalan tengah, dan yang paling penting Budi Utomo bergerak tanpa melibatkan unsur politik. Kehadiran Budi Utomo memicu semangat para pemuda lainnya untuk turut mendirikan organisasi kebangsaan semacamnya, beberapa di antaranya Perhimpunan Indonesia 1908 dan Indise Partij 1912. Karena pengaruh positifnya, Budi Utomo dijadikan simbol kebangkitan nasional. Sehingga, tanggal berdirinya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Meski begitu, penetapan Hari Kebangkitan Nasional kala itu dirasa sangat politis. Hingga hari ini, penetapan tersebut memunculkan kesalahan mengenai cara pandang masyarakat yang melihat bahwa Hari Kebangkitan Nasional hanya sebagai refleksi atas lahirnya organisasi Budi Utomo. Kita cenderung melihatnya sebagai fenomena yang parsial. Hal ini muncul karena kebencian masyarakat waktu itu terhadap kolonialisme. Padahal jika dipahami secara pemaknaan, Hari Kebangkitan Nasional adalah proses panjang tokoh-tokoh pejuang untuk menanamkan sikap nasionalis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Adanya penetapan tersebut juga memunculkan konsekuensi, antara lain banyak sekali tokoh yang terpinggirkan sebelum Budi Utomo berdiri. Sebut saja Raden Mas Tirto Adi Surjo, salah seorang perintis Pers Pribumi kala itu, atau tokoh-tokoh lain yang sudah mengumpulkan massa dan mengkonsolidasi gerakan guna membangkitkan kesadaran nasionalis di era penjajahan kala itu. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang Budi Utomo, dan tidak bisa hanya ditetapkan sebagai munculnya suatu organisasi tertentu. Ini adalah proses panjang yang bukan hanya sekadar satu ledakan sejarah, tetapi berkenaan dengan bangkitnya semangat nasionalisme. Menjadi sebuah refleksi bagi kita semua, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus tahun 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Der. Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Kosakai, berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wediodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Tarauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Jepang melalui Marsekal Tarauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno,
Hatta dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, berdasarkan tim PPKI. 1. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro-Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Dikibarkannya bendera Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1940. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara ke rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol 1. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi tanggal 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta BPUPKI dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, Dr. Rajiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Manuvernya di saat memimpin Budi Utomo yang mengusulkan pembentukan milisi rakyat di setiap daerah di Indonesia, kesadaran memiliki tentara rakyat dijawab Belanda dengan kompensasi membentuk Volksraad dan Dr. Rajiman masuk di dalamnya sebagai wakil dari Budi Utomo. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945, ia mengajukan pertanyaan Ayuro Uapa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka. Ayuro pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Rajiman selaku Ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo,
Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah bapak bangsa pencetus Pancasila. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 ia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Dalat untuk menemui pimpinan tentara Jepang untuk Asia Timur Raya terkait dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok.